Ya, seperti apa sebenarnya gejala resesi di Indonesia? Mari kita ulas bersama pengamat ekonomi dari Indef, Tauhid Ahmad yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom bersama kami. Selamat petang atau selamat sore Pak Taufik, bisa mendengar suara kami? Selamat petang, Ya, jelas sekali. Terima ya. kasih banyak. Pak Tauhid, ini data BPS menunjukkan Indonesia resesi di Q3 ini atau kuartal 3. Apa saja Pak sebenarnya indikator yang membuat Indonesia bisa dikatakan memasuki resesi? Yang pertama saya kira secara umum resesi itu dipahami bagi masyarakat adalah terjadi penurunan pendapatan atau kantong mereka yang merasa berkurang itu dalam kurun waktu yang cukup lama begitu. Ini sudah lebih dari 3 bulan bahkan 6 bulan terjadi penurunan pendapatan secara umum. Nah dari sisi makroekonomi tentu saja dalam 2 kuartal turut-turut pertumbuhan ekonomi kita negatif maka disebut resesi. Indikator ketiga tentu saja ada pengangguran yang semakin meningkat dan cukup besar begitu. Kalau kita lihat misalnya untuk indikator makro pertama resesi ini pertumbuhan ekonomi sudah jelas dan kita turun begitu ya dari minus 5,32 3,4. Saya kira indikator itu jauh lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga 2019 sebesar 5,05. Kemudian untuk kemampuan juga, kalau kita lihat sebelumnya adalah 7,1%, jadi 9,7%. Ada peningkatan jumlah pengangguran sebesar 37,% begitu. Apalagi kalau kita lihat jumlah setengah menganggur yang semula 6,42% jadi 10,19 atau terjadi jumlah setengah menganggur hampir 58,72. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat konsumsi maupun untuk melakukan kegiatan aktivitas ekonomi lainnya. Ya. Lalu Pak Tauhid, ini berarti 3 indikator ini sudah terpenuhi begitu, berarti memang bisa dikatakan Indonesia saat ini benar begitu ya memasuki resesi. Betul, saya kira dengan 3 indikator tersebut maupun indikator tambahan lainnya, misalnya bahwa masyarakat merasa kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan baru, kemudian di sektor usaha misalnya penjualan domestik dalam waktu yang lama sudah lebih dari 3 bulan, kemudian pendapatan usaha juga turun, ini cukup waktu lama, saya kira itu sangat mendukung bahwa kita memasuki resesi. Ya, baik. Untuk di masyarakat sendiri, Pak Tauhid, ini pengaruh resesi ini seperti apa dirasakan? Ya, saya kira jelas bahwa masyarakat akan kehilangan pendapatan dan daya beli. Nah ini kelihatan dari konsumsi rumah tangga yang turun. Kuartal kedua kita sebenarnya sudah negatif minus 5,52 dan kuartal ketiga kemarin, kuartal 3 saat ini 4% begitu. Jadi masih negatif. Nah yang sekira buruknya adalah masyarakat mengalami perubahan konsumsi rumah tangga yang dalam begitu. Untuk makanan minuman saja tetap negatif, yang semula minus 0,73 menjadi 0,06. Artinya masyarakat sudah tidak cukup mampu membeli kebutuhan makanan minuman. Hal yang sama juga untuk pakaian mereka kurangi, kemudian untuk transportasi dan komunikasi, apalagi untuk katakanlah untuk kebutuhan alas kaki dan juga jasa lainnya. Nah ini saya kira menjadi masalah. Yang positif dari perilaku rumah tangga ternyata untuk kebutuhan kesehatan, dan ini saya kira menjadi satu hal yang wajib. Nah ini yang saya kira ada terjadi perubahan dari sisi pola pengeluaran rumah tangga begitu. Ya. Pak Tauhid, ini di Q2 atau kuartal 2 kan pertumbuhan ekonomi kita juga tumbuhnya negatif begitu sebesar minus 5,32 dan di Q3 ini masih negatif sebesar 3,9%. Itu berarti apakah kemudian stimulus pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah ini sudah bisa terlihat pengaruhnya atau seperti apa pandangan Anda? Kalau saya melihat ya memang stimulus ini pasti ada manfaatnya, tetapi kalau seberapa besar efeknya saya kira
masih relatif kecil. Indikator pertama adalah bahwa konsumsi rumah tangga untuk makanan, minuman dan sebagainya itu masih negatif begitu. Harusnya kalau ada bantuan sosial masyarakat dengan bentuknya sembako maupun non sembako untuk kebutuhan makanan minuman seharusnya sudah positif di triwulan ketiga. Nah, ini yang menurut saya menjadi cerminan begitu. Ya. Yang kedua saya kira juga dari realisasi belanja. Nah, kalau kita lihat realisasi belanja kita sampai kemarin 2 November untuk program pemulihan ekonomi nasional itu baru sebesar 52,8. Oke. Saya kira masih rendah begitu. Kita hanya positif katakanlah yang tinggi di perlindungan sosial itu 86,5 dan dukungan UMKM sebesar 75,8. Sementara yang lain untuk kesehatan hanya 35,6, kemudian sektoral KL juga rendah, insentif usaha rendah, apalagi korporasi masih nol. Padahal sebuah program itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan punya keterkaitan yang erat dalam mendukung upaya pemulihan. Misalnya di kesehatan, kita sangat berharap bahwa pandemi ini dengan anggaran kesehatan yang sebesar 87,55% itu bisa mendukung penurunan pandemi yang cukup signifikan. Ya. Tetapi karena anggarannya masih 35,6, saya kira berakibat penanganan pandemi agak sedikit tertahan atau bahkan ada beberapa hal yang masih relatif butuh perjuangan lah begitu. Ya, karena memang Pak Tauhid anggaran untuk pemulihan ekonomi ini sendiri juga bisa dibilang tidak sedikit begitu. Lantas apa yang menyebabkan ini bisa dikatakan kurang terlihat efektivitasnya sejauh ini? Ya, pertama kalau kita lihat steppingnya begitu ya, ini kan butuh persyaratan dukungan regulasi, kemudian persiapan administrasi termasuk penyiapan DIPA dan sebagainya. Pada level implementasi ada persoalan jaga jarak, kemudian transportasi dan sebagainya, terutama untuk daerah-daerah yang remote dan daerah yang katakanlah jauh itu juga punya masalah. Kemudian pada level yang mendasar kita punya masalah soal data sasaran yang dibutuhkan untuk program ini masih katakanlah scattered atau masih tersebar dan hampir semuanya merasa membutuhkan, padahal kita tahu harusnya data-data dengan target sasaran tepat itu yang dibutuhkan. Nah, ini yang menurut saya menjadi problem kenapa untuk program pemulihan ekonomi nasional ini beberapa hal memang tidak terlalu efektif untuk mencapai sasaran pemulihan ekonomi begitu. Oke, baik. Lantas Pak Tauhid untuk saat ini begitu perekonomian Indonesia di Q2 tumbuh negatif begitu sebesar minus 5,32% di saat pandemi COVID-19 ini masih melanda Indonesia. Prediksi Anda Pak Tauhid, apakah kedepannya COVID-19 masih menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya kira masih ya. Kalau kita lihat perjalanan di kuartal 2 ketiga, kita sudah mencoba melonggarkan kebijakan PSBB begitu. Nah, ketika kita melonggarkan PSBB dan ada COVID, ternyata kalau beberapa data kita menunjukkan pertama, katakanlah indikasi keyakinan konsumen itu masih berada pada level 80. Kemudian tendensi bisnis juga belum normal begitu. Jadi masih ada hambatan pada gap yang cukup besar orang melakukan banyak aktivitas. Ini karena COVID. Jadi bayangan orang ini terpengaruh secara psikologis maupun katakanlah setelah nalar, mereka banyak melakukan aktivitas ekonomi untuk kumpul di tempat-tempat wisata, kumpul di pusat perbelanjaan, maupun melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak orang dan berhubungan dengan banyak pihak. Nah, ini yang sekarang dihindari. Misalnya saja ke tempat kerja. Ketika tempat kerja sepi, tentu aktivitas ekonomi di tempat kerja itu tidak terjadi dengan optimal. Nah, saya kira pandemi ini akan menjadi satu hal yang harus diselesaikan. Termasuk proses pemulihannya di tahun 2021, saya kira akan sangat tergantung seberapa jauh vaksin ini bisa juga dioperasionalkan. Dan saya kira ini tantangannya kalau lambat dalam vaksinasi seluruh wilayah, maka otomatis proses pemulihan ekonominya juga akan berjalan lebih lambat begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.